Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi sahabat budaya di hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 di jam 8 malam. Udah lewat 8 menit sih tapi nggak apa-apa. Malam hari ini kita di segmen Minang Kreatif lagi. Ketemu lagi sama Gus Pri dong tentunya. Kalau udah di Minang Kreatif kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda kreatif Minangkabau. Kamu bisa dengerin siaran ini di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi kita di RRI Play Go atau di streaming di rri.co.id. Sahabat budaya juga bisa. Atau kalau mau sekalian mau nonton, mau ada visualnya, kamu bisa nonton kita di YouTube. Kita lagi live streaming di channel kita di RRI Pro 4 Padang. Sahabat budaya, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama salah seorang ilustrator asal Sumatera Barat. Kita kenalan dulu di studio, bukan di studio, di telepon kita udah tersambung sama Kak Ami atau Kak Zakia Amini. Halo, selamat malam Kak Zakia. Aku manggilnya Kak Zakia apa siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Panggilnya Kak Ami aja, kayaknya udah boleh. Panggilnya Kak Ami aja. Oke. Kak Ami lagi di mana nih, Kak Ami? Lagi di rumah. Rumahnya di mana? Di Payakumbuh. Oh gitu. Kita ke Payakumbuh ya? Wah. Oh, jadi orang Payakumbuh. Iya, orang Payakumbuh. Oh gitu. Kabupatennya 50 kota berarti ya? Enggak, aku kota Payakumbuh, bukan kabupaten 50 kota. Oh gitu. Padahal aku tadi maksudnya mau nyama-nyamain. Soalnya aku orang Kabupaten 50 kota. Oh, bukan, aku orang Payakumbuh. Oh, di Payakumbuhnya. Iya. Dekat pasar nggak? Iya. Oh iya. Dekat Ngalau Indah. Dekat Ngalau Indah? Uh-uh. Oh iya. Yang nelfon juga indah banget nih kayaknya suaranya ya, sahabat budaya. Selain suaranya yang indah, juga gambar-gambarnya bisa banget kamu nikmati, sahabat budaya, yang merupakan karya dari Kak Ami. Aku manggilnya Kak Ami apa namanya aja nih? Namanya aja deh, Ami aja. Kok gitu? Kok gitu lagi? Iya, biar nggak kaku-kaku aja gitu. Oh gitu. Kayaknya kalau manggil Kak Ami aku kelihatannya tuh tua banget kayak gitu. Emang belum tua? Oh, emang belum tua? Belum. Emang berapa umurnya kalau boleh tahu nih, sahabat budaya penasaran? Oh, baru masuk 24. Masih muda kan ya? Masih banget lah, dibanding aku masih muda juga. Oh iya. Iya. Aku manggilnya siapa nih? Aku manggilnya Ami manggilnya Gus Pri aja, nggak apa-apa biar aku juga kelihatan muda ya. Oh iya, Gus Pri ya? Gus Pri. Oke. Ami kegiatannya lagi apa? Sibuk apa belakangan? Aku sibuk WFH sih. Oh, WFH. Iya. Sebenarnya kantornya di mana? Aku kantornya di Cilandak di Jakarta Selatan. Oh gitu, wah jauh ya? Iya, tapi masih WFH sih sampai sekarang karena baru masuk 4 bulan juga sih aku kerja di sana. Waduh, selamat kalau gitu ya buat Ami yang baru keterima kerja. Ini profesi yang diimpi-impikan juga keterima kerja di sini apa gimana? Iya. Ini tuh salah satu pekerjaan yang aku pengen banget sih dari kuliah. Ilustrator juga sih, di situ aku divisinya ilustrator di tempat kerjanya. Oh gitu, divisinya ilustrator ya. Tapi perusahaannya sendiri emang perusahaan ilustrasi? Ada perusahaan ilustrasi apa? Enggak, dia tuh lebih kayak namanya tuh PT Sekolah Integrasi Digital. Dia lebih kayak penyedia platform edukasi pendidikan gitu, tapi nggak hanya pendidikan, banyak sih di sana ada kayak karir atau bisa juga buat generasi muda yang mungkin bingung ya cari kerja atau caranya tuh kayak interview kerja gimana bisa gitu. Lihat di sana. Bisa ngerti cara interview kerja yang benar, bisa belajar di sana gitu maksudnya? Dia kayak platform gitu tapi nggak hanya di bidang pendidikan, dia tuh kayak ngerangkup semuanya gitu. Oh, pekerjaan juga ya? Nama aplikasinya itu Sekolahmu. Sekolahmu, oke, aku pernah dengar deh kayaknya ya. Iya. Iya, betul-betul. Jadi Ami di bagian ilustrator. Iya, seru banget. Ilustrator di sana. Ngomong-ngomong soal ilustrator dan ilustrasi,
Ini Ami mulai kenal sama dunia ilustrasi itu dari kapan sih, Ami? Dari kuliah semester berapa ya? Dari semester 3. Kuliah semester 3. Itu tuh karena ngeliat senior juga sih sebelumnya. Waktu semester 2 itu kan aku kuliahnya tuh di kafe. Oke. Nah, terus pas semester 1-2 kan itu masih baru-baru banget ya. Itu bingung kayak fokusnya ini aku kemana sih fokusnya kayak gitu. Karena kan di kafe itu banyak ya, ada ilustrasi, desain grafis, fotografer kayak gitu. Aku kayak belum nemu gitu hal yang aku suka atau yang kayak aku tuh tertarik banget nih di bidang ini gitu. Terus pas masuk semester 3 gitu aku ada tuh ngeliat senior yang mereka tuh bikin gambarnya lucu-lucu kayak gitu. Sampai dia bikin TA-nya itu ilustrasi juga gitu. Dari situ aku tertarik sama ilustrasi. Oh gitu. Jadi sebelumnya belum udah pernah bikin ilustrasi juga atau belum sebelumnya, Ami? Sebelum ngeliat gambar-gambar dari senior-seniornya? Udah pernah bikin, tapi aku nggak tahu kalau itu tuh ilustrasi kayak gitu. Gitu. Taunya cuman kayak gambar-gambar biasa aja kayak gitu. Ternyata itu ilustrasi kayak gitu. Oh gitu. Bedanya ilustrasi sama gambar biasa apa? Apa ya? Sama sih. Sama. Mungkin ilustrasi itu mungkin kayak lebih kayak kita tuh bikin, misalkan kayak gambar cerita gitu ya. Ada cerita, terus nanti kita bikin versi gambarnya, mungkin kayak gitu deh. Oke. Ilustrasi. Apa ya? Mewakilkan sesuatu kali ya kalau gambar? Iya. Mungkin kayak mengungkapkan perasaan tapi dalam bentuk gambar. Mengungkapkan perasaan tapi dalam bentuk gambar. Menarik sih itu, sahabat budaya. Bisa kan ya? Bisa ya? Bisa. Tapi kalau Ami belajar gambar sendiri dari kapan? Gak mungkin tiba-tiba pas kuliah pengen jurusan gambar gitu kan? Atau jurusan di kafe gitu kan? Aku tuh pas aku udah dari TK sih ikut lomba-lomba gambar kayak gitu. Terus awalnya juga nggak ngerti, maksudnya tuh aku masuk di kafe itu juga nggak tahu gimana. Kalau di kafe itu kita nggak harus pinter gambar juga kan. Nah, tapi gitu. itu basicnya, tapi basicnya emang harus kalau bisa gambar kayak gitu. Makanya aku pilih jurusannya di kafe. Aku kira itu di kafe dulu jurusannya cuman kayak ya bikin gambar gitu. Ternyata banyak gitu, nggak cuman bikin gambar aja gitu. Jadi tuh aku mulai gambar itu dari TK deh. Dari TK ikut lomba-lomba gambar. Udah ikut lomba gambar? Iya. Lomba gambar apa? Maksudnya dulu gambarnya apa gitu? Biasa kayak anak TK gitu. Kayak nanti tuh kayak ada tingkat tingkat kota. Dulu pernah sih kan dari Payakumbuh nih. Nah terus lombanya tuh di Padang tuh di taman budaya. Sih namanya? Bukan di taman itu, taman Siswa. Yang dekat Taman Melati. Gimana sih? Iya itu taman Melati bukan ya namanya? Lupa. Taman budaya gitu ya, bukan ya? Bukan di Taman Budaya waktu itu, di mana lupa, udah lama juga kan, udah berapa tahun itu. Oh iya. Nah itu apa? Mewakili Kota Payakumbuh jatuhnya, Ami, atau gimana? Aduh lupa, kayaknya nggak mewakili Kota Payakumbuh deh. Kayaknya itu kayak perwakilan dari sekolah. Oh dari sekolah, kebetulan lombanya di Kota Padang. Gitu. Terus SD juga kayak gitu. Berarti emang udah kelihatan bakatnya dari kecil kali ya kalau soal urusan menggambar ya, Ami ya? Iya, soalnya tuh orang tua laki-laki aku juga suka gambar sih. Ada seninya juga gitu. Kayaknya turunan dari sana juga deh. Oh gitu, ada darah-darahnya seni, ada darah seninya juga ya kalau Bapak? Ada darah seninya juga. Apa? Lebih ke mana kalau Bapak? Lukisan? Atau bikin ilustrasi juga? Bapak orang tua aku guru, tapi dia nggak guru seni, tapi bisa gambar gitu. Yang kebetulan jago aja gitu ya? Iya, jadi pas TK itu kalau misalkan ada tugas, itu tuh selalu ayah maksudnya yang nemenin bikin gambar itu selalu ayah gitu, yang bantuin ayah gitu. Oke, ayah yang bantuin ya, iya betul. Dan akhirnya secara nggak langsung jadi turun ke Ami. Apakah semua anak-anaknya? Enggak deh, aku cuman berdua, aku anak paling tua, terus ada adik satu cowok. Dia kayaknya nggak seni deh. Oke, udah dijudge langsung, kayaknya dia nggak seni deh. Iya, karena dia nggak pernah sih aku lihat dia gambar. Dia orangnya tuh nggak suka gambar. Malah kalau misalkan ada tugas, dia selalu
kasih ke aku. Ke tugas-tugas gambar gitu ya, biasanya dikasih ke Iya. Ami ya. Iya betul. Tahu banget kakaknya bisa gambar, ya udah nih kenapa enggak gitu ya, manfaatkan Iya. fasilitas yang ada. Kalau adanya lebih kemana? Ami? Dia lebih kayak itu sih, kayak Olahraga, bukan? bukan olahraga, kayak dia tuh waktu kecil suka kalau ada mainan gitu mobil-mobilan dibongkar-bongkar kayak gitu, lebih suka otak-atik ya. elektronik gitu deh kayaknya. Betul. Elektronik ya. Iya bisa jadi teknik jatuhnya mungkin kali nanti ya. Oke, terus kalau Ami sendiri akhirnya ada lesnya juga nggak? Kan udah ketahuan bakatnya dari kecil, udah ikut lomba juga. Pernah ikut ini nggak, menimba ilmu secara khusus untuk menggambar ini nggak, Ami? Enggak pernah. Oh, nggak pernah? Enggak. Jadi ngegambar-gambar aja terus gitu ya? Iya, menggambar-gambar dari apa ya, aku tuh kalau misalkan sekolah kebiasaannya itu kalau misalkan udah bosan dengar guru kayak lagi nerangin pelajaran itu, aku sukanya gambar kayak gitu aja sih. Oh gitu. Yang digambar gurunya bukan? Iya. Pernah. Aku juga pernah. Aku jujur ya, aku juga pernah gambar guru. Iya. Aku pernah bikin dosen pas kuliah juga pernah, karena aku dimarahin waktu itu pas lagi kuliah. Oke, terus gimana tuh ceritanya? Aku bikin waktu itu gimana ya ceritanya? Mungkin kayaknya dosennya lagi apa ya? Lagi nggak mood juga kali ya waktu itu. Terus aku waktu itu lagi senyum-senyum sama temen tuh. Tapi tuh dosennya tuh kiranya aku ngetawain dia kayak gitu. Padahal enggak ya, lagi cerita sama teman ya. Bapaknya baper, ya Iya udah. betul, lagi bad mood kali ya. Iya. Anak seni emang sensitif kadang. Terus akhirnya dimarahin, dihukum, disuruh bikin gambar. Enggak, waktu awalnya tuh disuruh diam aja sih. Tapi aku udah diam, aku nggak ngomong waktu itu. Oke, terus sampai Ya akhirnya udah, ke gambar itu? Ya udah, aku akhirnya diam, terus kayak udah nggak mau juga kan, karena kita nggak ngapa-ngapain, habis itu dimarah-marahin aja gitu. Ya udah, aku gambar aja bapaknya. Seru juga ya. Kalau mau digambarin sama Ami, marahin Aminya dulu ya. Tuh sahabat budaya. Sekarang enggak deh. Gimana tuh? Kalau sekarang gimana? Beda lagi? Iya, beda. Oh gitu. Kalau ada yang pengen dibikinin gambar sama Ami, boleh? Boleh, aku buka kok orderannya. Oh buka ya, di mana? Di Instagramnya Ami ya? Iya, itu Instagramnya baru aku bikin sih 2020 pertengahan deh kayaknya. Wow, 2020 pertengahan. Tapi progresnya lumayan bagus ya kayaknya kalau di Instagram ya. Itu aku kalau misalkan ada orderan itu kayak jarang ngepost gitu. Sebenarnya kan terima orderan itu udah dari semester berapa ya? Semester 5. Tapi aku nggak bikin Instagramnya waktu itu, malas aja gitu. Dari semester 5 udah bikin gambar maksudnya? Maksudnya udah terima orderan ilustrasi gitu. Oh gitu. Tapi aku nggak fokusin ke situ gitu, nggak bikin Instagramnya kan. Jadi pas aku tamat itu kan aku wisudanya 2019 akhir. Nah itu beberapa bulan aku nggak ada kerjaan, terus disuruh tuh sama teman bikin Instagram khusus buat ilustrasi kayak gitu, biar orang bisa lihat kan. Terus ya udah aku bikin kayak gitu. Jadi itu tapi jarang juga sih aku aktifin akunnya. Yang apa? Yang Amini Illustration ini? Iya. Oh gitu. Terakhir postingannya 5 November sih, lumayan lama ya. Sekarang udah 8 Desember, udah sebulan lebih nih. Tapi kalau ada yang mau pesan gambar ke Ami, boleh ya, dihubungin aja. Di DM boleh. Di mana Instagramnya? Ke Instagram Ami bisa kali ya, atau ke Instagramnya di Amini Illustration ini juga langsung boleh ya? Bisa. Ini apa aja gambarnya, bebas ya? Mau dipilih? Enggak sih, biasanya kalau misalkan contohnya Kak, siapa tadi namanya? Guspri, betul. Misalkan misalkan pacarnya mau ulang tahun nih. Terus nanti bingung kan mau kasih kado apa gitu ya. Ya udah bisa gitu aku bikinin gambar ilustrasi pacarnya, atau foto berdua deh. Foto berdua juga bisa ya. Jadi bisa. Kita ngasih gambarnya dulu ke Ami, nanti dibikinin ilustrasinya gitu. Cuman kasih foto aja sih. Oh, foto aja ya, betul. Buat wisuda juga bisa kali ya?
Bisa. Oke, aku lihat juga ada nih yang kayaknya kado wisuda gitu, atau apalagi foto keluarga bisa, Ami? Bisa. Bisa. Pokoknya banyak deh tuh ya, pokoknya yang berhubungan sama, ini emang harus Ami itu karakter yang digambar atau dibikin ilustrasinya emang kayaknya wujud orang gitu ya, Ami ya? Iya, tapi ada sih itu di Instagramnya aku bikin buku pop up gitu. Buku. Pop up book. Wow, itu buku pop up itu maksudnya gimana? Buku yang 3 dimensi kayak gitu? Iya, yang 3 dimensi yang kalau dibuka tuh ada yang berdiri gitu gambarnya, ada yang bisa digerakin kayak gitu. Wow, iya. Itu berarti apa? Bikinnya pakai ilustrasi lagi terus digunting-guntingin nanti gitu, di print digunting gitu? Iya, itu aku bikin, itu pertama kali aku bikin itu pas aku tugas akhir sih itu. Pertama kali aku coba bikin karena lihat senior juga kan, waktu itu dia bikin tugas akhirnya tuh buku, tapi dia bikinnya itu nggak pop up gitu. Tapi apa? Dia bikinnya apa waktu itu? Buku cerita. Buku cerita, gambarnya 2 dimensi aja? Iya, tapi ada juga yang 3 dimensi yang pop up gitu. Okay. Jadi dapat inspirasinya dari situ sih. Aku kan waktu TA bikin buku ensiklopedia buat anak-anak. Karena kenapa aku pilih anak-anak? Karena tuh aku ngerasa karakter aku tuh cocok lah buat anak-anak kayak gitu. Oke, yang cheerful gitu ya? Iya, terus aku pengen bikin buku gitu, bikin buku edukasi buat anak-anak tentang ensiklopedia hewan laut langka gitu. Oke, jadi isinya gimana? Tapi aku pengen gitu pas anak-anak itu baca bukunya tuh mereka nggak cuman baca, tapi mereka juga bisa main sama buku itu gitu. Makanya aku pilih medianya pop up book. Jadi lebih menarik gitu ya? Iya, lebih menarik minat anak-anak buat baca atau buat lihat buku itu kayak gitu. Betul. Itu isinya apa aja berarti? Hewan laut yang langka gitu. Di dalamnya ada apa aja? Waktu itu ada 10 hewan sih kalau nggak salah ya. Ada, lupa, ada apa ya? Hiu, ada banyak, ada 10 waktu itu aku bikin di situ. Oke. Nah, itu prosesnya kayak gimana Ami bikin satu ilustrasi itu lama nggak sih waktunya? Untuk yang ensiklopedia anak-anak itu? Ensiklopedia ya. Berapa kalau nggak salah itu aku mulai dari ACC sketsanya itu 2 bulan pengerjaannya sih, lebih kurang. Aku itu bikin sketsanya dulu, awalnya sketsa kasar. Habis itu nanti aku baru bikin digitalnya, ilustrasi digitalnya. Nanti tuh aku cetak per lembar itu berapa ya? A3. A3 itu lebih gede dari A4 berarti? Iya, yang besar itu aku cetak satu-satu, aku gunting satu-satu. Yang visual atau ilustrasi yang berdiri itu aku gunting satu-satu, aku aku susun tuh semua sampai jadi buku. Oke, nah itu gimana caranya? Aku penasaran, dia agar otomatis berdiri kayak gitu, ada tekniknya lagi dong, Ami? Iya, ada tekniknya. Jadi pop up itu tuh dia banyak tekniknya. Ada yang banyak jenisnya sih. Geser gitu kali ya? Ada yang digeser, ada yang bisa diputar, atau ada yang bisa berdiri pas dibuka kayak gitu. Itu Ami belajarnya kayak gimana bikin kayak gitu? Aku belajarnya itu dari lihat YouTube sih, aku itu lihat cara bikinnya. Modalnya lihat di YouTube aja, tutorialnya di YouTube. Iya, di YouTube aku lihat waktu itu. Tapi aku pilihnya tuh waktu itu karena baru pertama kali bikin buku pop up ya, takut gagal. Aku bikinnya itu yang teknik-teknik yang mungkin yang gampang aja kayak gitu, yang dasar kayak, aja ya. Yang berdiri, yang bisa putar-putar atau yang bisa digerakin kayak gitu. Yang bisa berputar itu kayaknya udah mulai dinamis sih, kayaknya nggak dasar lagi itu ya. Iya, aku bikinnya yang gampang-gampang aja gitu. Tapi aku juga lihat waktu itu buat referensi buku senior yang udah wisuda juga. Oke, buat buku senior yang udah wisuda, maksudnya gimana tuh? Senior yang udah wisuda gitu. Jadi dia jadi punya dia juga sama? Juga pop up kan. Jadi aku lihat punyanya kakak itu gitu. Iya. Terus tadi alasannya bikin ensiklopedia buat anak-anak karena karakter Ami cocok kayaknya gitu ya? Iya, kayaknya cocok gitu. Waktu itu bingung juga sih, kayak tugas akhirnya apa ya gitu kan. Ya udah, karena aku suka ilustrasi, ya udah aku pilih ilustrasi aja. Aku tuh pilih tugas akhir itu yang aku suka ngerjainnya aja sih.
Oh gitu. Sebenarnya ada pilihannya mau bikin tugas akhir apa gitu kalau Ami? Ada, kalau DKV itu dia banyak sih pilihannya. Bisa Bikin kayak branding atau fotografi atau video kayak gitu. Tapi aku Oke. pengen aja gitu tugas akhir itu aku kerjainnya tuh sama hal yang aku senangi gitu. Betul. Biar nggak beban banget kan ngerjain tugas akhir kayak gitu. Ya Iya. udah aku bikin bukunya. Iya betul sih. Nah kan tadi Ami bilang udah kenal ilustrasi itu dari semester 2 apa 3 ya? 3A. 3. Terus itu jadi apa? Jadi fokusnya Ami di DKV. Kalau Ami di DKV bagi apa? Emang ilustrasi ngambilnya atau gimana? Enggak sih, kalau DKV kita belajar semuanya sih. Oh belajar semua ya? Iya, belajar semua, tapi ada salah satu mata pelajarannya itu yang ilustrasi kayak gitu. Itu di semester berapa tuh belajarnya? Aduh, lupa. Tapi di semester 3 itu pas kenal itu udah belajar yang namanya ilustrasi juga? Iya, kan dulu kalau misalkan aku tuh kenalnya itu gambar cuman pakai krayon ya atau pensel warna gitu. Nah, dari semester 3 itu aku tahu ternyata tuh banyak media atau alat-alat buat ilustrasi kayak watercolor kayak gitu. Oke, ada juga yang gambar digital gitu-gitu ya? Iya, ada yang gambar digital juga gitu. Aku tuh dulu tuh mikirnya tuh ilustrasi itu cuman dibikinnya di kertas doang kayak gitu. Ternyata gitu. bisa digital kan kayak Betul. gitu. Justru sekarang lebih sering kayaknya Ami bikin yang digital, apa gimana? Juga? Iya, karena orderannya itu lebih banyak yang digital sih. Untuk kebutuhan sosial media ya sekarang ya. Iya. Orang lebih seneng ngepostingnya di media sosial daripada ya mungkin ada juga ya yang untuk dipajang di rumah segala macam kayak gitu ya. Enggak sih, aku kalau di rumah aneh ya, padahal aku tuh suka ilustrasi, tapi aku nggak pernah gitu bikin yang buat pajangan di rumah. Lah kenapa tuh? Waktu dulu pas sekolah, pas SD, SMP sering tuh aku kalau kamarnya tuh dulu tuh suka tukar-tukar tuh gambarnya. Sekarang udah enggak sih, mungkin karena kegiatannya juga udah bertambah kali ya. Oh iya sih, maksudnya gambar yang ditukar-tukar itu apa? Background kamarnya? Iya, background kamarnya dulu aku tuh mungkin setiap bulan tukar tuh dindingnya gambarnya kayak gitu. Oh gitu, iya. Sekarang udah lebih kayak malas apa gimana? Bukan males sih, kayak mungkin pembagian waktunya aja mungkin yang belum bisa. Iya sih. Udah mulai ini juga ya, memutuskan untuk menetapkan mau suka yang mana aja gitu ya, yang lebih netral sekarang mungkin ya, Ami ya. Iya. Oke deh, sahabat budaya, seru nih ngobrol soal ilustrasi sama Ami. Tapi kita break dulu ya, Ami ya. Oh iya, oke. Nanti kita akan lanjutin ngobrolnya sama Zakia Amini, sahabat budaya, seorang ilustrator atau Ami ya dipanggilnya. Tapi kamu dengerin kita dulu, kita break dulu bentar. Tetap sama kita di Pro 4 FM, Radio Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Masih di Minang Kreatif di malam hari ini, sahabat budaya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Gus Pri. Dan ada Ami juga tentunya di malam hari ini. Halo Ami. Halo. Oh iya, halo. Ami berarti udah 4 bulan, baru 4 bulan ini bekerja di perusahaan ini ya? Iya, baru 4 bulan. Oke. Ini apa? Pekerjaan pertamanya? Enggak. Oke, sebelumnya di mana? Di perusahaan yang bergerak di bidang ini juga? Ada hubungannya sama ilustrasi juga? Enggak, sebelumnya aku ngajar. Oh, ngajar. Wow. Iya. Sempat jadi, karena jurusannya emang ini ya, pendidikan apa? Pendidikan kesenian? Enggak, aku DKV itu enggak pendidikan sih. Yang murni? Iya, dia umum. Oke, terus gimana caranya Ami akhirnya memutuskan untuk jadi seorang pengajar? Waktu itu sebulan, kalau nggak salah itu bulan Februari 2020. Baru Itu kan, lulus. Ami 2019 lulusnya? Iya, 2019 akhir Desember. Oke, terus? Karena orang tua laki-lakinya guru, jadi tuh sekolahnya tuh butuh guru desain grafis kayak gitu. Oke. Kebetulan kepala sekolahnya itu dekat juga kan sama Ami. Jadi tuh dia kayak sebelum Ami mau nggak ngajar di sini sebelum dapat pekerjaan yang Ami inginkan kayak gitu. Oke. Jadi ya udah buat nambah pengalaman Ami coba ngajar di sana. Tapi bisa, maksudnya kan nggak ada basic ngajarnya gitu kalau Ami. Awalnya sih agak apa ya? Agak susah sih. Oh gitu. Tapi lama-lama ya udah kebiasa kayak gitu. Kebiasa akhirnya ya. Tapi aku penasaran, emang ada ya, maksudnya pelajaran desain grafis. Dulu tuh aku kalau pelajaran nggak ada pelajaran desain grafis, ada yang pelajaran apa? Seni budaya ada, ya enggak? Dulu Gus Pri SMA ya? SMA betul. Emang? Ini aku ngajarnya di SMK sih. Oh, SMK. Dia tuh jurusan multimedia, tapi itu multimedianya itu ada belajar tentang pembuatan video, teknik audio visual, sama dasar-dasar desain grafis. Mereka belajar kayak gitu. Oh, dasar-dasar desain grafis, dan itu yang akhirnya Ami ajar gitu ya di sana ya? Iya. Gimana jadi guru, seru nggak Ami? Seru, jadi guru seru karena apa ya? Awalnya tuh lumayan takut sih, karena kan aku nggak basicnya bukan dari pendidikan gitu. Terus belum pernah juga kan coba menerangkan pelajaran gitu. Apalagi ini anak SMK kayak gitu kan. Iya, walaupun basicnya kampusnya kampus pendidikan ya, nggak juga? Iya. Walaupun basic kan UNP tuh lebih orang taunya kan pendidikan. Iya. Tapi sebenarnya ada juga sih yang nggak pendidikan di sana. Contohnya ada kafe, gitu. Ya udah, daripada nggak ada kegiatan, aku ngajar gitu, sekalian aku ngeplay lowongan pekerjaan gitu sesuai sama jurusan aku gitu. Oke, dan akhirnya setahun deh tuh ya, setahun di sana akhirnya. Iya, akhirnya nemu pekerjaan yang emang aku mau. Gimana perasaannya pas tahu akhirnya keterima gitu? Senang dong ya. Gimana senang lagi ya? Tapi boleh. Sekarang kan susah kan cari pekerjaan karena lagi kondisi COVID kayak gini kan. Iya. Nah biasanya kan juga perusahaan-perusahaan kayak gitu kan minta yang udah berpengalaman gitu. Nah Ami kebetulan bisa lolos gitu ya. Heran juga ya Gus, kenapa bisa lolos ya? Iya sih. Pasti. Karena apa ya, aku kan emang gak ada pengalaman di bidang, maksudnya tuh di jurusan DKV bidang ilustrator itu kan aku belum ada pengalaman kerja. Tapi aku pas kan waktu kalau misalkan biasanya jurusan DKV itu kalau misalkan kita mau ngelamar pekerjaan, itu tuh kita kayak melampirkan portofolio kayak gitu. Nah dari situlah nanti orang atau perusahaan itu melihat hasil-hasil karya yang pernah kita bikin kayak gitu. Jadi Ami udah pernah bikin juga ya beberapa sebelumnya ya.
Ya, jadi aku kuatinnya tuh di portofolionya aja gitu. Betul-betul, itu tips mungkin buat sahabat budaya nih. Portofolionya Iya, aja yang dikuatin ya, biar jadi ini juga pandangan bagi perusahaannya nanti. iya. Kita udah seberpengalaman apa. Emang apa yang Ami lampirin waktu itu, portofolionya yang mana aja? Banyak sih di situ ada kayak kan pas kuliah kan banyak ya pelajarannya, salah satunya ada branding kayak gitu kan. Aku lampirin semua sih di situ kayak apa namanya tuh, branding produk, terus kayak poster banyak sih, tapi aku lebihin karya ilustrasinya di situ karena kan aku divisinya tuh posisinya ilustrator yang waktu itu aku lamar di sana. Betul, betul, betul. Portofolionya disesuaikan juga ya sama apa sih, kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau ilustrasi Iya, ya ilustrasinya iya. yang dibanyakin gitu. Dan kebetulan Ami emang anaknya ilustrasi banget kan. Mm-mm. Tapi boleh sama keluarga pergi jauh-jauh kayak gitu, Ami? Boleh, ini udah apa ya, waktu itu pernah sih pas 2020 Oktober aku juga pernah ngelamar pekerjaan kan yang di Jawa. Waktu itu juga udah mau tanda tangan kontrak, tapi tuh orang tua nggak izinin waktu itu. Karena waktu itu kan COVID lagi parah-parahnya ya. Iya betul. Waktu itu, jadi sekarang aku udah, ya aku lebih kayak kasih pengertian aja sih sama orang tua kalau misalkan aku di sini tuh kayaknya susah deh dapat pekerjaan yang sesuai sama apa ya, sama apa namanya tuh minat aku atau yang aku banget deh, kayak ilustrator itu susah kalau di sini gitu kan. Yang jurusan DKV itu kalau mau berkembangnya ya kita harus berani keluar kayak gitu. Tapi ini alhamdulillahnya aku dapatnya yang masih WFH sih. Oke, sampai kapan kira-kira WFH-nya? Ami lebih pengen WFH terus apa nanti ke sana? Pengennya sih WFH terus, tapi pengen juga sesekali kan, pengen juga kan nggak WFH kayak gitu. Iya, biar berasa ya suasana kantornya kayak gimana gitu ya, Ami ya. Biar kayak yang di sosial media kan. Nah, itu dia, ketemu teman kantor yang belum pernah ketemu ya, padahal udah sekantor dari lama gitu. Iya. Iya, seru. Tapi udah sampai di titik ini gitu, Ami. Pernah nggak sih dulu kepikiran kalau ngegambar, bikin ilustrasi itu cuman bakal jadi sebatas hobi aja gitu, nggak bakal diseriusin gitu? Enggak sih, nggak kepikiran. Berarti emang sesuka itu ya? Sekali. Dari dulu ya? Karena dulu aku juga nggak tahu kalau ilustrasi ini ternyata ada kursus pekerjaannya juga, namanya ilustrator kan. Iya. Dulu aku nggak ngerti sih kayak gitu, ngertinya itu pas udah akhir-akhir sih, semester akhir. Iya. Kayak gitu. Terus juga nggak kepikiran sih karena pekerjaan ilustrator itu kayaknya susah gampang juga sih buat dicari ya. Iya betul, susah gampang dan apa tuh? Akhirnya dapat ya. Iya. Jadi seorang ilustrator butuh ini nggak sih, Ami? Kreativitas yang tinggi nggak sih? Kayaknya butuh deh. Iya. Gimana ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya ya. Iya, karena aku kalau misalkan bikin ilustrasi itu iya deh, kayaknya bikin itu sih lebih kayak kita tuh lebih rajin-rajin lihat referensi gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi aku kayaknya kalau dibilang kreatif gimana ya, nggak tahu juga sih, nggak bisa nilai diri sendiri juga kan. Dilihat tapi aja dari gambar-gambarnya ya. Iya. Aku lebih kayak mungkin lebih kayak ke style ilustrasinya aja sih. Aku kan style ilustrasinya kalau orang ada apa, hidung sama pipinya itu. Gimana tuh kalau hidung sama pipinya? Aku kalau misalkan ada orderan ilustrasi orang gitu tuh pipinya aku bikin merah gitu kan, bukan merah sih, kayak coklat orange gitu. Hidungnya juga aku bikin kayak gitu. Mungkin dari situ sih aku kuatin. Gimana ya, kalau misalkan orang lihat gambar itu kayaknya orang tahu deh, oh ini Ami yang bikin, maunya sih gitu ya. Oke, apa ya, semacam branding juga kayaknya gitu ya. Iya. Biar ciri khas dan karakter gambarnya iya, di situ kali ya. Iya, betul. Tapi orang-orang kayaknya menurut Ami udah mulai tahu belum sih kalau gambar kayak gini tuh gambarnya Ami banget gitu. Gimana ya? Dari teman-teman gitu kan pasti ada juga dong yang. Kalau dari teman-teman udah tahu kayaknya ya. Oke, dari teman-teman udah tahu ya. Karena setiap, kalau menurut
Aku sih setiap ilustrator itu beda-beda ya stylenya, Iya kayak betul garis tangannya betul. beda-beda sih. Ada. Heeh. Kalau Ami kayaknya lebih kayak melengkung-lengkung gitu deh garis tangannya. Garis tangannya. Iya, gambarnya lebih bulat-bulat gitu sih Iya, aku kalau lihat juga Ami. kayak gitu sih. Ih, Iya, kayak karena ngerti gambar banget. karena setiap ilustrator atau yang bikin ilustrasi itu beda-beda sih menurut Ami ya, Hmm, gambarnya gitu. oke. Kayak karakternya beda-beda. Betul betul betul. Ami lama Warnanya nggak sih juga apa? proses menemukan eh, mau bikin karakternya atau ciri khas dari gambarnya itu yang apa tadi yang hidungnya agak kecoklatan. Nah, proses menemukan Mm-mm. hal-hal kayak gitu tuh Ami lama nggak atau gimana proses menemukannya tuh? Kayak spontan aja sih. Kayak spontan aja. Iya, waktu itu aku bikin kan, lucu ya. Terus pas dilihat-lihat kayaknya ini bisa deh jadi kayak ciri khas gambar kayak Hmm, gitu. iya Ya iya, udah dilanjutin aja sampai sekarang. betul. Karena Dan kalau bikin ilustrasi itu kalau hmm, misalkan kita mikir nih gambarnya tuh kalau dikonsepin gitu kayaknya nggak bakalan jadi, kayak spontan aja gitu hasilnya. oke, jadi kayak natural aja jadinya gitu ya, apa yang Iya, dihasilkan sama tangan gitu ya. mm-mm. Berarti apa harus terampil lah tangannya gitu ya, Ami ya? Iya. Karena mungkin udah kebiasaan juga ya Iya dari sih, dulu kan suka gambar ya. betul betul betul. Oke, itu dia sahabat budaya proses dari Ami menemukan apa sih ilustrasi dirinya, ilustrasi yang kayaknya dia suka gitu. Kalau nanti ke depannya mau kayak gimana nih Ami? Mau fokus dulu di pekerjaannya atau nanti bakal ada karya yang dari Ami sendiri? Mungkin buku lagi, buku ilustrasi atau ada ceritanya juga? Apa ya, pengennya sih apa ya, pengennya tuh fokus pekerjaan juga, tapi aku Hmm, sekarang juga terima orderan ilustrasi sih. hmm. Kemarin itu ada juga orderan bikin pop up book lagi karena dia lihat buku aku dari jurnal gitu. Oh gitu, wow. Gitu, jadi dia taunya dari situ, dia order ilustrasi, order buku pop up juga Udah jadi. gitu. Udah jadi, itu Wah, tugas akhirnya dia juga sih, kayak media. tapi diminta bikinin sama Ami, boleh tuh? Dia bukan anak DKV sih, tapi dia anak bahasa. Oh, anak bahasa, iya Ah, iya. ah. Jadi medianya kali ya, atau gimana ya? Iya, medianya. Oke deh kalau gitu Ami, sukses buat kerjaannya juga project-project Iya, kedepannya, karya-karyanya Ami nanti ditunggu juga, mungkin di Instagramnya juga bisa kamu pantengin ya, sahabat budaya. iya, Kalau gitu terima kasih Ami udah ngobrol-ngobrol sama kita di malam hari ini ya. iya, Gusri, sama-sama. Selamat malam Ami, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Zakia Amini. Bener gak sih itu namanya? Kayaknya bener deh ya, Zakia Amini, ilustrator yang berbakat banget sahabat budaya. Ilustrasinya bisa kamu lihat di media sosialnya Ami, di Instagramnya dia, atau mungkin di mana? Di buku pop-up-nya kamu mungkin udah pernah lihat juga. Kita tunggu lagi deh nanti akan ada apa. Sahabat budaya, minggu depan juga Gus Pri bakal ngobrol sama siapa di bidang kreatif. Tungguin juga ya di hari Rabu jam 8 malam. Tetap sama kita di Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.